Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cucaro Brian Andi. Selamat berhari libur, karena kebetulan hari ini hari libur di hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 bagi yang libur. Dan bagi pencinta Cucaro tetap tidak ada liburnya, karena pada hari libur ini kita tetap membersihkan telek manuk. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang perawatan Cucaro pada cuaca ekstrim atau hujan sering banyak, kemudian panas beberapa hari sangat panas ya, sehingga beberapa Cucaro mania atau kicau mania mengkhawatirkan ada sesuatu atau mengalami sesuatu pada Cucaro rawatannya. Pada prinsipnya, kalau kita merawat harian Cucaro itu dengan benar, mau dia cuaca hujan 3 hari kemudian panas 1 hari, itu tidak menjadi masalah bagi Cucaro kesayangan kita. Beda lagi kalau memang sangat ekstrim, misalnya panas terus menerus selama sebulan, tidak ada hujan sama sekali, dan itu sangat ekstrim, kemudian atau hujan terus menerus selama 1 bulan, tidak ada panas dan sebaliknya. Dan itu saya kira sampai saat ini belum ada di negara kita ini. Nggak tahu kalau nanti misalnya terjadi perubahan-perubahan di alam yang lebih signifikan. Oke, kita kembali ke topik perawatan pada cuaca yang ekstrim. Ya, tadi saya sudah membahas di awal bahwa dalam merawat Cucaro sebenarnya kalau kita merawat dengan harian dengan benar, itu tidak perlu dikhawatirkan Cucaro kita akan sakit atau kemudian mati. Ya, walaupun sakit dan mati itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara perawatan kita sudah merawat dengan benar. Dan kalaupun itu akan mati, ya namanya kita merawat barang hidup, ya tetap harus direlakan. Ya gampang, tinggal beli lagi dan tinggal hubungi nomor 0873 kali 917197 atau yang tertera di layar. Selalu ready Cucaro kalau Cucaro ada mati. Oke, kita mulai dari makanan ya. Cucaro kita tahu sendiri makanan utamanya adalah buah ya. Kalau di alamnya atau di alam liar, buah-buah itu rata-rata adalah buah-buah segar ya, yang dimakan oleh Cucaro yang matang di pohon, kemudian tidak terkontaminasi pupuk, pestisida dan sebagainya, sehingga buah-buahan itu relatif sangat sehat untuk dikonsumsi oleh Cucaro Anda. Tetapi kalau Anda merawat Cucaro, Anda akan sering mendapatkan bahwa baik itu pisang, kemudian pepaya atau buah nangka yang dijual di tukang kios burung seperti pisang kepok, itu sudah dikarbit, termasuk pepaya rata-rata sudah dikarbit. Alangkah baiknya sebelum Anda berikan buah-buahan tersebut untuk dicuci terlebih dahulu sebelum dikonsumsi oleh Cucaro kesayangan Anda, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kalau Anda sebenarnya punya trik sedikit ya, biasanya kalau Anda, khusus pisang ini saya bicara, kalau Anda ke kios burung ya, kios penjual burung yang menjual pisang, biasanya banyak stok pisang. Pilihlah pisang, tanyakan yang baru datang dan pilihlah yang tua, dan Anda peram sendiri. Biasanya di kios burung kalau Anda beli satu pun tetap dilayani dengan kondisi seperti itu, dan itu tidak perlu dicuci ya, langsung berikan, tidak masalah kepada Cucaro Anda. Kemudian berikut pepaya juga sama, karena pepaya agak sulit mencari yang ini. Rata-rata kalau Anda pergi ke kios buah, Anda akan mendapatkan pepaya impor, dan itu pun rata-rata dikarbit. Anda boleh coba
buah-buahan tersebut ditaruh di hanya dalam 2 hari akan menjadi hitam dan sangat matang sekali. Dan untuk itu perlu dicuci. Termasuk buah nangka seperti yang tadi saya sebutkan, salah satu variasi dari makanan cucaro kesayangan Anda. Ya, jadi perbedaannya adalah di alam cucaro mendapatkan buah-buahan segar, buah-buahan yang tidak terkontaminasi sehingga langsung dikonsumsi cukup sehat. Nah, kalau Anda membeli di kios burung, kalau Anda dapatnya hanya yang dikarbit, atau di kios buah dapatnya dikarbit, sebaiknya Anda cuci terlebih dahulu. Ya, itu sebenarnya tidak berlaku hanya ketika suasana ekstrim. Dari awal-awal cuaca ekstrim, dari awal saya sudah mengatakan bahwa jika perawatan Anda benar, sebenarnya cuaca yang ekstrim yang 3 hari hujan, 1 hari panas, atau sebaliknya 3 hari panas, 1 hari hujan, itu tidak menjadi masalah. Kemudian di alam ya, di alamnya cucaro selain dari memakan buah, juga memakan daun-daunan yang mereka cocok kira-kira untuk dimakan, dan itu pun kondisinya masih segar. Dan sekali-kali tidak apa-apa cucaro Anda ditaruh di dekat bunga, ya asal tidak lempar handuk sama istri ya. Kadang-kadang cucaro makan daun-daun bunganya yang dirawat oleh istri Anda. Itu biarkan saja, tidak masalah, karena burung-burung atau semua binatang itu dibekali naluri untuk memakan yang sesuai dengan naluri, dan insya Allah itu tidak akan mengganggu daripada cucaro Anda. Kemudian berikut pemberian extra fooding ya. Nah, banyak yang berpendapat bahwa ya, atau mungkin menyamakan dengan jenis burung lain, bahwa ketika hujan sangat sering, intensitas hujan sangat tinggi, Anda harus memberikan banyak-banyak ekstra puding seperti jangkrik, kemudian ulat hongkong, ulat Jerman dan sebagainya kepada cucaro Anda supaya cucaro Anda menjadi sehat. Kalau menurut saya itu adalah sangat salah sekali. Ya, ketika musim hujan Anda tidak bisa menjemur cucaro Anda berikan begitu banyaknya protein sehingga menumpuknya protein di dalam tubuh cucaro Anda dan menumpuknya zinc atau seng ya, dalam zinc kalau bahasa kimianya, di dalam tubuh cucaro Anda akan menyebabkan cucaro Anda malah cepat birahi. Dan perlu Anda ketahui bahwa pada musim hujan itulah pada saat-saat sebenarnya cucaro berkembang dengan baik kalau di dalam penangkaran, karena birahinya lebih bagus dan sebagainya ya. Dan jika Anda tambahkan begitu banyaknya protein, bukannya membuat cucaro Anda sehat, malah akan sebaliknya membuat cucaro Anda akan over birahi. Jika cucaro Anda rawat di dalam sangkar gantung, itu sangat tidak mengenakan sekali untuk dilihat, dan lama kelamaan Anda sendiri pun tidak tahu karakternya, dia akan mencabut semua bulunya kecuali Anda kawinkan. Dan itu kalau sudah kejadian seperti itu memang tidak bisa di treatment apapun ya. Jadi secukupnya aja Anda memberikan ekstra puding, misalnya jangkrik 1 ekor atau 2 ekor setiap hari, atau selang-seling hari ini diberikan, besok tidak berikan, tidak menjadi masalah. Anda bisa gonta-ganti jangkrik, ulat Jerman, ulat Hongkong dan sebagainya. Kemudian yang berikut atau yang ketiga, air minum ya. Air minum ini penting sekali dalam proses metabolisme dari makhluk hidup ya. 90% tubuh makhluk hidup terdiri atas air ya, terdiri dari atas air ya, yang membentuk daripada tubuh makhluk hidupnya, sehingga air itu sangat penting sekali. Dan untuk pemberian air, pertama Anda harus setiap hari membersihkan tempat air minum, dicuci dan berikanlah air yang sudah matang atau sudah direbus, atau Anda bisa menggunakan air-air mineral yang banyak di pasaran. Saya tidak menyebutkan yang paling bagus karena ya dibayar iklan oleh merek air tersebut.
Dan paling bagus lagi ketika Anda memberikan air yang banyak mengandung O2 atau oksigen, dan saya juga tidak menyebutkan namanya karena tidak dibayar untuk menyebutkan namanya. Kalau dibayar untuk menyebutnya, saya akan menyebutkan brand ya, atau juga air yang sekarang banyak di air mineral yang disuling melalui mesin tertentu sehingga untuk kadar keasamannya dan kadar basanya itu imbang, itu juga paling sangat bagus diberikan ya. Berikanlah setiap hari. Perbandingannya di alam ya, kalau di alam Cucaro bisa minum di mana saja, di sungai, di air-air tergenang. Memang kalau kita lihat secara kasat mata, kadang-kadang air yang diminum itu kotor, keruh. Pada prinsipnya di dalam alam, di hutan, air walaupun keruh ya, itu tidak terkontaminasi oleh zat-zat kimia selama di hulu sungai di hutan tersebut tidak ada pencemaran zat-zat kimia, sehingga Cucaro pun dengan aman minumnya ya. Cucaro lebih tahu mana yang sehat untuk dia minum, dan rata-rata kalau di hutan sebenarnya kandungan airnya cukup bagus ya, suasana airnya cukup bagus, sehingga kalau di hutan tanpa direbus pun Cucaro tidak pernah atau sangat jarang sakit. Yang berikut adalah kebersihan sangkar ya. Kebersihan sangkar ini sangat penting ya. Bersihkanlah sangkar setiap hari dari sisa-sisa makanan ya. Kalau Anda lihat di video ini bahwa sangkar yang saya gunakan ada bekas makanan, itu baru saya bersihkan tadi pagi. Kebetulan Cucaro ini sehat ya, yang kalau bodinya gede makanya lahap, baru berusia 9 tahun. Di video lain saya tulis A dalam kurung mulai merawat Cucaro remaja usia 9 bulan non NA, sepasang Cucaro 9 bulan non DNA, krok-krokan tebal. Ini saya jadikan sampel untuk video ini ya. Kenapa sangkar itu harus dibersihkan setiap hari? Membersihkan bukan hanya membuang kotoran-kotoran yang ada di atas karpet sangkar, tetapi kalau kita amati di tenggeran pun sering ada kotoran-kotoran dari sisa-sisa yang menempel dari kotoran Cucaro Anda, itu juga wajib Anda bersihkan setiap hari ya. Dibersihkan, disemprot. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang mungkin sering terlupakan, adalah kalau kita menarik alas sangkar, bagi Anda yang tidak sempat memandikan Cucaro Anda dengan di dalam karamba mandi, pada pojok-pojok sangkar Anda akan menemukan banyak sekali sisa-sisa pur, sisa-sisa makanan yang sudah mengering, dan itu wajib Anda bersihkan dan Anda semprot setiap hari. Dan usahakan dalam 1 kali sebulan minimum Anda memindahkan Cucaro Anda ke dalam sangkar mandi atau keramba mandi. Kemudian sangkar-sangkar yang digunakan itu Anda cuci dengan deterjen sehingga baik kutu, kemudian jamur dan lain-lain bisa bersih. Perbedaannya di alam adalah, kalau di alam Cucaro kalau mau buang kotoran kan di mana saja ya, di daun, di dahan dan sebagainya, dan itu mungkin besok harinya tidak dia hinggapi lagi. Setelah ada hujan, angin, kotoran itu kembali bersih ya. Jadi perbedaannya di alam, kenapa Cucaro itu lebih sehat di alam ya, memang karena kondisinya jauh bisa lebih bersih secara alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan secara alami hal-hal tersebut. Jadi kalau Anda rawat, tentu Anda wajib membersihkan ya. Jangan hanya pingin Cucaro Anda berbunyi bagus, bodinya gede dan sebagainya, Anda menikmati tetapi Anda malas membersihkan sangkar. Yang terakhir adalah pemberian vitamin ya. Pada Cucaro, pada saat-saat musim ekstrim ini memang perlu ditambahkan vitamin di dalam menu hariannya, tetapi
Kalau boleh saya menyarankan, vitamin itu cukup diberikan 2 kali dalam 1 minggu. Sama halnya dengan ketika Anda memberikan extra fooding ya, vitamin jika ditambahkan dengan vitamin berfungsi untuk mempermudah metabolisme makanan dari burung ya. Ketika Anda banyak memberikan vitamin ya kan, metabolismenya makin bagus, dan itu ada efeknya kepada cicaro Anda ya. Apalagi ditambah dengan pemberian extra fooding baik jangkrik dan sebagainya, itu terlalu banyak ya, sehingga juga berefek cicaro Anda akan cepat birahi karena banyaknya penumpukan dari protein dan zinc yang kemudian diolah dengan lebih sempurna dengan vitamin tersebut. Dan berikut untuk tambahan ya, untuk tambahan, ketika ada cuaca panas, jemurlah cicaro Anda pada pagi hari. Dan banyak yang menanyakan berapa lama sih cicaro ini untuk dijemur. Pada video-video sebelumnya juga sudah saya terangkan bahwa untuk menjemur cicaro ini tidak ada batas waktunya. Namun sebaiknya Anda menjemurnya adalah mulai dari matahari kelihatan sampai terlihat mulut dari cicaro ini menganga atau terbuka, menandakan dia kepanasan. Segera diambil, teduhkan beberapa saat, dan kemudian baru Anda angin-anginkan. Untuk tekniknya kapan harus dimandikan dan kapan harus diinikan berbeda orang. Ada yang mengatakan dijemur dulu kemudian baru dimandikan, atau sebaliknya. Itu menurut saya terserah Anda sistemnya, tergantung bagaimana menyiasatinya. Untuk yang mengatakan setelah dijemur baru dimandikan, itu karena mungkin ketika menjemurnya cuaca atau panas itu sudah cukup kuat, cukup terik, sehingga akan merusak bulu-bulu cicaro Anda. Tetapi ketika Anda mulai memandikannya sebelum matahari terlihat tinggi, air yang buat mandi di bulu-bulu cicaro pada prinsipnya itu sudah kering, sehingga tidak menjadi masalah kalau Anda menjemurnya setelah hal tersebut ya. Jadi berapa lamanya tergantung kepada Anda. Oke, saya rasa